Mungkin tidak asing bagi saudara mendengar kisah di mana Yesus mampu membangkitkan orang-orang mati. Khususnya bagi orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik mujizat membangkitkan orang mati, Yesus punya pesan khusus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Pada saat itu tentu saja Yesus ingin memberi pesan kepada para murid-muridnya tentang apa yang dia janjikan di masa yang akan datang. Itu pun juga pesan yang harusnya kita pahami saat ini untuk membuat kita yakin bahwa apa yang kita imani sudah benar. Untuk itu jangan kemana-mana, saya akan bahas sesaat lagi. Sebelum saya membahas tentang apa pesan khusus Yesus dalam hal melakukan mujizat membangkitkan orang mati, saya akan membacakan kisahnya dulu terlebih dahulu yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 24. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara bisa baca kisah yang lain, di dalam Injil yang lain maksud saya, tetapi dengan cerita yang sama di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43 dan Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Hal menarik di ayat 24, saudara. Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Itu pesan pertama, saudara, bahwa kematian yang akan dialami oleh semua manusia, baik di zaman dulu maupun sekarang, adalah kematian yang sifatnya sementara. Kenapa? Karena di akhir zaman nanti, semua manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Baik orang-orang baik maupun orang jahat semua akan dibangkitkan. Orang baik akan dihakimi dan kemudian diberikan upah sesuai dengan kebaikannya, dan orang-orang jahat akan dihukum berdasarkan apa yang dia lakukan. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman, setiap orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi itu pesan pertama, saudara, bahwa kematian yang akan kita alami adalah kematian yang sifatnya sementara, karena akan ada kebangkitan. Kemudian pesan yang kedua akan saya bacakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 40. Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 40. "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Jadi Yesus sebenarnya ingin memberi pesan kepada para murid saat itu, bahkan orang-orang yang mengikuti dia saat itu, bahwa perkataan Yesus bahwa dia akan membangkitkan orang-orang pada akhir zaman bukanlah perkataan kosong. Jadi janjinya bahwa suatu hari nanti di akhir zaman Yesus akan membangkitkan orang mati, tentu saja akan mudah untuk dipercaya oleh orang-orang yang ada di zaman itu. Kenapa, saudara?
Karena mereka sudah melihat di depan mata mereka sendiri bahwa memang benar Yesus mampu membangkitkan orang-orang mati. Jadi janji Yesus untuk hidup yang kekal nanti, di kebangkitan nanti di akhir zaman, bukan janji kosong, bukan sekedar klaim. Karena dia memberi bukti. Dan kemudian para saksi mata saat itu meneruskan kisahnya hingga pada saat kita sampai saat ini, supaya kita tetap percaya dan yakin bahwa kita nanti akan dibangkitkan di akhir zaman. Untuk itu saudaraku tetap percaya dan jangan pernah ragu tentang apa yang saudara imani. Karena Yesus sudah memberi bukti, bukan hanya klaim. Immanuel.